Oke, hari ini kita akan belajar tentang pengenalan kepada Scrum. Jadi nanti ada beberapa agenda. Yang pertama tentang pengenalan Scrum itu sendiri, terus ada hubungan antara Agile dan Scrum, terus overview terhadap Scrum framework-nya, lalu tentang Scrum event, Scrum role, sama fakta mitos tentang Scrum dibagi ke breakout room. Jadi ini di sini saya nggak akan banyak nerangin terlalu banyak, tapi nanti juga teman-teman bakal untuk diskusi. Kita masuk ke agenda pertama dulu. Di sini saya udah siapin sticky note-nya. Nanti teman-teman tinggal tarik aja. Nah, tarik ke sini, terus tinggal klik 2 kali, lalu ketik-ketik ya di sini. Nah, oke. Teman-teman di sini boleh nulisin kira-kira apa sih pertanyaan terbesar dari teman-teman terkait dengan Scrum gitu ya. Jadi nanti tempelin di sini, tarik, terus simpan. Ini saya baru lihat ada 7 orang. Ada yang nggak bisa masuk kah ke Mironya? Udah pada bisa ya? Bisa. Oke. Nah, ini aku akan set timer sekitar 5 menit. Belum? Ya? Kenapa? Ini harus login dulu di Gmail atau Enggak, langsung bisa nggak akses? perlu. Langsung kok. Langsung aja. Aku buka aksesnya buat everyone tuh. Oke. Oh ya, baru nampil nih, mungkin ini koneksi ya. Siap. Oke. Ini aku akan set timer 5 menit. Teman-teman boleh tulis pertanyaan tentang Scrum ya. Apa aja. 5 menitnya kita mulai dari sekarang. Yang ada.
Ya. Oke, waktunya sudah habis. Kita banyak pertanyaan nih di sini ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang nanti bakal terjawab di sesi ini. Ada beberapa pertanyaan yang nanti tidak akan terjawab. Nah, kalau tidak terjawab gimana? Ntar kita bisa sambil mungkin ada sesi berikutnya, karena yang di sini ini benar-benar hanya pengalaman tentang pengenalan tentang Scrum-nya. Atau nanti ketika ada case itu boleh banget ditanyain ya. Karena pada dasarnya Scrum itu adalah sebuah framework. Framework itu berarti kan kerangka kerja ya, sama kayak main catur gitu. Main catur ada aturannya, tapi hasilnya kan tiap orang bisa berbeda-beda. Dan aturannya juga kan nggak spesifik banget. Misalnya habis jalanin apa orang harus jalanin apa lagi, nggak seperti itu. Gitu. Oke. Ini siapa yang menentukan goal dari sprint? Ini nanti kita akan coba jawab di sesi ini. Terus apa anggota tim Scrum bisa berubah-ubah di tengah project? Nanti kita lihat ya di akhir sesi. Terus cara manage permintaan fitur urgent dari klien. Terus menentukan skala prioritas. Ini juga nanti kita akan lihat di akhir sesi. Lalu apa saja yang harus diperhatikan? Terus pembeda Scrum dengan metode Agile dan lainnya ya seperti Kanban. Nah, lalu apakah Scrum masih dibutuhkan? Terus kenapa harus Scrum? Kenapa nggak metode lain? Nah, kita akan berangkat ke sini. Scrum itu sebenarnya adalah bagian dari Agile Umbrella, gitu ya. Jadi di Agile itu sebenarnya punya sekitar 42 plus metode dan framework yang bisa kita pakai dan juga kita kombinasikan gitu. Nah, contohnya itu ada Scrum, Kanban, Extreme Programming, System Thinking, Lean, DevOps dan lain-lain. Di mana di bawahnya itu juga ada tools-tools lain seperti yang pelengkapnya User Story, Planning Poker, Kanban Board atau Scrum Board. Terus ada mood programming, pair programming dan lain hal sebagainya gitu. Jadi dia bagian dari Agile Umbrella gitu ya. Nah, Scrum sendiri apakah cocok? Nah, ini kita berangkat ke pertanyaan ini, sebenarnya Scrum masih dibutuhkan nggak ya? Terus kenapa harus Scrum? Kenapa nggak metode lain? Nah, Scrum sendiri ini sebenarnya ada beberapa permasalahan yang memang cocok diimplementasikan dengan Scrum, ada yang tidak gitu ya. Jadi Scrum itu sebenarnya framework, lightweight framework yang sangat sederhana. Kalau teman-teman baca Scrum Guide juga cuma 16 halaman untuk memecahkan atau membantu solusi ya yang adaptif untuk kompleks problem gitu ya. Dimana di Scrum ini dibutuhkannya itu hanya 3 roles saja, yaitu Scrum Master, Product Owner, dan Developers. Terus product backlog-nya juga tools-toolsnya juga nggak banyak, dan hasilnya cuma satu, yaitu increment gitu. Increment itu kalau kita lagi, ini kan kita lagi bikin aplikasi ya, berarti aplikasi itu setiap ininya akan berkembang gitu. Nah, Scrum itu sebenarnya cocoknya di sebelah mana sih gitu ya? Scrum itu kalau misalnya kita merujuk nih, ini merujuk sama namanya Stacy Chart. Stacy Chart itu adalah chart untuk mapping problem. Ya, untuk mapping ini tuh kita menganalisa sebenarnya problemnya itu ada di sebelah mana sih. Nah, menurut Stacy Chart itu problem itu dibagi ke beberapa bagian. Tergantung dengan ini ada ekspektasinya sama teknologinya. Ya, kalau kita karena di aplikasi, di IT berarti teknologinya atau solusinya. Nah, yang paling bawah ini paling dekat sama kepastian, sama agreement-nya, requirement-nya tidak akan berubah. Nah, teknologinya juga jarang berubah. Makin ke kanan, teknologinya makin banyak perubahan, approach-nya juga makin banyak perubahan, dan makin ke atas juga makin banyak perubahan. Nah, di sini yang abu-abu muda, ini namanya ranah simple.
Nah, ranah simple itu nggak cocok pakai Scrum. Kenapa? Karena overkill lah, bakal bikin capek. Terus juga yang abu-abu tua ini, yang lebih tua ya, ini adalah ranah complicated. Jadi dia bisa jadi complicated tuh bisa jadi masalahnya tuh nggak sesuai dengan agreement, atau si solusinya juga masih sering berubah. Biasanya ranah complicated itu ini dibutuhkannya adalah best practice, jadi panduan-panduan untuk menangani masalah tersebut gitu. Nah, di atasnya lagi yang biru ini adalah ranah kompleks. Nah, ini yang cocok pakai Scrum, yang ranah kompleks ini yang cocok diimplementasikan dengan Scrum. Jadi kalau emang masalahnya complicated atau simple ya nggak cocok pakai Scrum. Nah, baru di atasnya ini adalah chaos. Chaos juga nggak cocok pakai Scrum. Chaos itu biasanya langsung diimplementasikan menggunakan Kanban. Jadi action dulu, baru nanti kita review gitu. Itu. Nah, di Scrum sendiri itu biasanya kita berdasarkan empirisme. Empirisme itu artinya kita belajar dari hal yang udah lalu. Jadi contohnya kalau misalnya ini tadi ada pertanyaan mana ya? Nah, bagaimana cara yang tepat untuk proses perencanaan sprint? Nah, bagaimana cara yang tepat untuk proses perencanaan sprint? Itu dilihat dari sprint yang lalunya, gitu sebenarnya. Ya, jadi dilihat kapasitasnya berapa, terus orangnya bagaimana gitu. Jadi terus kemampuannya seperti apa timnya itu dilihat dari sprint yang lalu. Makanya kita pakai empirisme, atau bisa juga ngelihat dari aplikasi sejenis yang pernah kita bangun. Contohnya, kalau misalnya di Imonef itu ada kita akan bikin form-form gitu ya. Nah, itu sebenarnya kita dari situ bisa merencanain satu form itu biasanya berapa lama. Kalau sekarang itu sekitar 5 hari, berarti kalau sprintnya 2 minggu ya, berarti satu sprint hanya bisa ngerjain 2 form. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak terkait yang ini? Terkait dengan kompleks problem. Aku ada pertanyaan, Mbak. Ya, Kalau silakan. untuk menentukan kompleks problem itu saat problemnya itu gimana ya? Kan kadang kalau itu untuk projectnya atau gimana? Itu bisa untuk projectnya. Sebentar, aku pause dulu ya sharing screen-nya. Aku ada satu lagi yang ketinggalan. Nah, ini udah kelihatan? Udah kelihatan, Mbak. Kelihatan ya. Ini framework lain namanya Kinevin Framework. Biasanya Kinevin Framework itu berjalan berbarengan dengan si Stacy Chart. Kalau Stacy Chart itu kita baca dari 3 hal. Dari tadi requirement, teknologi, sama people. Apakah orangnya ganti-ganti atau enggak gitu ya. Terus apakah requirement-nya juga sering ganti atau teknologinya yang sering ganti gitu. Banyak ketidakpastian. Jadi mana yang lebih banyak ketidakpastiannya? Jadi lihatnya dari situ. Nah, nyambung sama si Kinevin, kalau kita misalnya udah nentuin, mana sih tadi? Ini ya. Nah, jadi kalau simpel, di ranah simpel itu biasanya kita sensing, terus dikategorikan dan respon. Jadi udah ada tuh responnya. Contohnya ini aku ke kehidupan sehari-hari ya. Kalau di project tentu cara nentuinnya pasti akan lebih kompleks lagi. Nah, contohnya nih, aku lapar, terus di rumah cuma ada satu menu, ya udah langsung aku respon, aku makan yang ada di rumah. Itu namanya best practice. Atau contoh lain,
Apa ya contoh lain? Aku pikirannya itu sih. Itu kalau simple. Nah, kalau complicated itu biasanya kita eh, harus ada proses analisa dulu nih. Kalau misalnya aku nyambungin sama keadaan lapar tadi. Aku lapar, tapi di rumah ada makanan, tapi juga aku punya akun eh, Grab, ada Grab Food gitu ya. Nah, aku bisa analisa kira-kira makanan mana yang cocok aku makan gitu. Atau hal kedua adalah kalau misalnya kendaraan kita mogok di tengah jalan, itu kan kita analisa dulu ya mogoknya kenapa, atau nanti sama montirnya dianalisa, baru nanti direspon apa yang harus dilakukan. Itu berarti ada proses analisanya. Nah, itu good practice juga. Biasanya di complicated ini butuh subject matter expert, jadi ada bantuan dari orang lain. Nah, masuk ke ranah kompleks. Nah, ini nih kalau ranah kompleks, bentar aku udah ketinggalan. Kalau simple, satu masalah, satu solusi. Nah, kuncinya itu ya. Tadi namanya tuh Ariza ya? Nadia, Mbak. Oh, Nadia. Maaf, aku nggak lihat namanya soalnya. Nggak Kalau apa-apa. simple itu satu masalah, satu solusi ya. Masalahnya satu ya solusinya cuma satu, itu aja. Kalau complicated, masalahnya satu, solusinya banyak, tapi apapun yang diambil ya hasilnya udah pasti. Gitu kayak tadi, aku lapar, aku punya akun GrabFood, di rumah ada makanan, apapun solusi yang aku ambil ya hasilnya udah pasti. Begitu juga tadi dengan misalnya mobil atau motor mogok, terus kan ada proses analisa, solusinya kan banyak ya, berdasarkan nanti kita analisanya apa. Tapi apapun solusi yang kita ambil, hasilnya kan satu, mobilnya jadi jalan lagi. Benar nggak? Itu di complicated. Kalau kompleks, itu kita pakai probing. Harus pakai probing, jadi harus pakai hipotesa, makanya ada empirisme. Jadi kalau kompleks itu biasanya probing, terus kita cek dulu, nah nanti dari hasil tersebut kita respon. Kita respon bisa balik lagi ke probing lagi. Contohnya, aku buka restoran, aku misalnya punya beberapa banyak restoran, tapi aku tuh restorannya tuh menunya itu bervariatif gitu ya, ada Western, ada Indonesia, ada makanan Sunda, makanan Makassar, banyak lah gitu. Nah, aku buka misalnya pertama aku buka di daerah Kemang gitu ya, misalnya. Nah, di Kemang itu ternyata banyak yang lebih sukanya adalah Western food. Terus aku mau buka lagi misalnya di daerah Ciledug. Nah, di daerah Ciledug itu berdasarkan pengalaman di Kemang, aku bikin dulu nih. Yang dibanyakin adalah Western food. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata Western food itu tidak laku. Lebih banyaknya misalnya makanan Makassar. Nah, berikutnya ya aku coba lagi lebih banyaknya menu makanan Makassar yang aku siapin. Nah, kalau kompleks gitu, jadi ada feedback loop-nya. Kita coba ngelakuin apa, hasilnya apa, direspon ya balik, nanti kita hipotesa lagi gitu. Dan ini yang perlu terus kita gadang-gadangkan ya sama orang yang mau implement Scrum. Makanya aku juga ke Pak Gunada harus sering ngingetin, di ranah kompleks itu tidak ada jaminan pasti bahwa solusi yang kita ambil itu adalah solusi terbaik. Jadi tidak ada kepastian gitu. Makanya butuh terus ya tadi pakai data sebelumnya, empiris gitu. Nah, terakhir adalah chaos. Kalau chaos itu contohnya adalah bencana alam. Kalau kemarin pas COVID tuh awal-awal itu adalah chaos. Chaos itu ya action dulu, baru nanti kita lihat hasilnya, baru respon gitu. Contoh kan waktu COVID pertama ya udah pemerintah tuh action aja dulu, ada kebijakan, terus kebijakannya sering berjalan waktu dirubah ya, benar kan? Nah itu buat solving problem chaos. Nah chaos dari sini ini tuh harus kegeser nanti ke depannya ke kompleks, bisa jadi dari kompleks juga kegeser ke complicated. Jadi ini tuh yang semua tuh bakal kegeser sampai akhirnya bergeser ke ranah simple. Nah tapi ini juga harus di-maintain, kalau nggak di-maintain ya dia akan balik lagi ke chaos.
Gitu Nadia kira-kira. Sedikit menjawab nggak? Ini harus ada latihan sih. Nanti sambil sering berjalannya waktu harus kita sambil cek-cek gitu. Iya, lumayan paham, Mbak. Nah, sekarang kalau kita mapping nih dengan project-project yang ada di tim Scrum ini ya. Kira-kira Erkam masuk project mana? Chaos. Kompleks, Mbak. Mana? Complicated. Chaos. Masuk project chaos ya, karena kita harus action dulu. Dari Iya. action itu baru dianalisa ngapain kan. Benar. Iya, chaos. Chaos. Nah, itu emang masuk project chaos. Makanya mau diadain planning juga nggak cocok. Ya nggak bisa kalau mau diadain planning itu nggak akan bisa gitu. Karena apapun yang akan diplan pasti akan berubah. Nah, kalau mau juga, ini si chaos ini, si Erkam ini harus di-maintain sebaik mungkin supaya dia berubah ke kompleks gitu ya. Salah satunya kan dengan wacana si new Erkam itu ya. Itu adalah salah satu proses ngerubah ke kompleks sebenarnya. Tuh. Nah, contoh lain lagi. Ini ada siapa sih, ada Mas Gusti ya? Oh ya, ada Mas Boni juga. Yes. Kalau misalkan KKGTK sekarang masuk ranah apa? Harusnya simple ya. Iya, betul. KKGTK udah masuk ranah simple. Karena udah tahu lebih banyak, kita lebih banyak tahunya daripada nggak tahunya. Oh, jadi KKGTK juga mau di planning ya percuma. Ngabis-ngabisin waktu. Kalau di chaos itu mau di planning bukan ngabis-ngabisin waktu, tapi nggak akan terpakai planningnya. Kalau di simple mau di planning itu ngabis-ngabisin waktu karena kita udah tahu apa yang mau dilakukan. Gitu. Kebayang ya? Oke. Aku lanjut dulu. Nah, si Scrum ini juga nggak berdiri sendiri. Tadi kan kita ada role-nya ya, ada role, ada artifak dan lain-lain. Tapi dia ada value yang bakal dibawa. Jadi di Scrum ini itu berdiri atas 3 pilar, yaitu transparansi, inspection, sama adaptasi. Transparansi ini apa? Transparansi ini adalah jadi sebisa mungkin apa yang kita kerjakan itu terlihat atau semua orang tuh bisa tahu kita ngapain. Gitu. Tujuannya apa sih transparansi ini? Tujuannya buat inspection, jadi buat melihat sebenarnya keadaan timnya seperti apa sih yang bikin timnya sulit gitu ya. Baru nanti setelah itu ada adaptation. Dari hasil inspection ini ada adaptation. Jadi ini ketiganya harus barengan, benar-benar dijalanin. Saya pernah percobaan nih jalanin transparansi aja ya, tanpa si inspection sama adaptation. Jadinya demotivate aja timnya, karena ngapain kita nulis-nulis doang nggak ada actionnya. Terus bikin timnya itu jadi apa ya? Jadi kayak diawasin terus gitu. Jadi nggak ada trust satu sama lain. Soalnya kan di-inspect aja terus kan, kayak sidak terus lah istilahnya mah gitu. Nah, terus adaptation tanpa ada transparansi atau inspection yang nggak ada arahnya gitu. Misalnya nih, aku contohin, misalnya kita mau bikin new Erkam ya kan, itu bagian dari ketiga ini juga ya. Terus beradaptasi aja dari hal yang kita tahu doang gitu. Kira-kira dia akan bervisi nggak si Erkam barunya? Enggak ya. Enggak ya, Enggak, jadi Mbak. yang nggak tahu mau ngerjain apa. Nah, kalau ketiga ini udah diterapin, nanti akan terbentuk trust dengan tim maupun stakeholdernya. Stakeholder di sini kalau misalnya di mana ya? Aku ambil Imonef deh. Di Imonef ada Mas Habib, nah terus ada stakeholdernya Mbak Nanda, Mbak Pala Ode gitu ya. Atau di Erkam tuh kan ada
PO-nya Pak Farman, stakeholder-nya berarti ada madrasah-madrasah ya. Nah, itu akan terbentuk trust. Terus juga yang hal lain itu yang perlu mendasarinya adalah timnya itu berani. Berani itu bukan berani tanpa arah ya, berani ngomong doang nggak kayak gitu, tapi berani ngasih masukan. Terus open kalau ada masalah langsung diberitahu. Terus fokus. Nah, ini yang sering di pengalaman aku sih di beberapa tim ini yang susah banget. Jadi bangun nih fokus di sini. Jangan sampai ada switch perubahan konteks gitu. Misalnya dalam hari ini biasanya ini QS yang sering kejadian. Pagi ngerjain project A, siang ngerjain project B. Biasanya aku tidak menyarankan seperti itu. Kenapa? Karena sekali berubah fokus itu productivity itu akan berkurang 20% dalam satu hari. Kalau aku biasanya nyaraninnya misalnya hari Senin di mana, hari Selasa di mana gitu. Kalau projectnya nggak terlalu hektik banget. Terus ada komitmen. Nah, ini komitmen itu bukan deadline ya. Komitmen itu berarti kita komit memberikan yang terbaik semaksimal mungkin terhadap apa yang kita rencanakan. Gitu. Terus yang terakhir adalah respect ya, respect sama solusi masing-masing. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ini kan ada berapa orang ya? Ada 11 orang ya. Ada 11 orang. Nah, ini dari bentar, 1, 2, nih, dari Mas Najib, Mbak Arisa, Mas Obi, Mas Boni, 1, 2, 3. Ini ya jadi dari Mas Najib sampai Mbak Cika tetap di room sini, sisanya di room 4 ya. Kita akan mapping. Jadi di sini ada dua board. Nah, ini ada 2 board, udah kelihatan ya boardnya ya. Nah, di sini mapping ini kira-kira stakeholder itu sebenarnya ada di bagian proses mana, product owner ada di mana, Scrum Master ada di mana. Jadi ini di mapping gitu ya. Nah, teman-teman latihannya ini boleh sambil baca, boleh sambil lihat juga. Nanti ini waktunya sekitar, bentar, aku buka catatan dulu. Sekitar 10 menit ya. Sekitar 10 menit. Nanti setelah 10 menit masing-masing teman-teman itu akan present 3 menit aja dari masing-masing kelompoknya. Kebayang nggak sampai sini? Kebayang ya? Kalau begitu silakan teman-teman mulai yang dari Mbak Nadia sampai Mas Riki pindah dulu ke room 4. Room 4 yang ini ya, yang sebelah kanan ini boardnya. Ntar coba mapping dari sini. Nanti setelah 10 menit, nanti aku akan panggil nih 30 menit 30 detik sebelum habis, nanti aku akan panggil buat kembali ke sini. Clear ya? Digeser-geser, Oke. Kenapa? digeser-geser itunya. Iya, ininya digeser nih contohnya. Ini aku contohin misalnya ini kan yang definition of done. Oh, ini ke sini gitu. Apa nggak kegeser? Nah, ini misalnya ke sini. Misalnya ke sini gitu. Kebayang ya? Ya. Oke, 10 menitnya aku mulai dari Ini kita buka mic ya, buat yang satu room.
Halo kakak-kakak, untuk tadi dari Mbak Nadia, Mas Patar, Mas Riki, terus Mas Fajar sama Mas Hans itu pindah dulu ke room 4. Jadi di sini yang room 3 biar diskusi di sini, nah sisanya di room 4 diskusi di sana ya. Tadi yang di Oke. Oh, oke. room sini ada eh, Mas Najib, Mas Boni, Mbak Cika, Mbak Ariza, Izin. sama Mas Gusti ya. Unmute jika. Gak apa-apa, biar tahu. Ayo Mas Buni, digeser. Apa yang digeser nih? Ya. Digeser sebentar. Ini kan boleh baca-baca ya Pak. Mbak Cika. Oh, baik. Diem aja deh. Jadi keroyokan. Iya jadi ramai banget. Aduh, nah.
Pak, Mas, Mbak, ini kayaknya kalau sprint backlog itu setelah product owner memberikan ini deh product backlog. Jadi di sini tuh product ownernya nanti ada listnya product backlog, baru nanti di sini ada apa sprint backlognya di sini, gitu nggak sih? Kita diskusi aja. Aduh, ini nggak bisa aku. Oke, ini sudah pada kembali ya. Oke, kayaknya ada 2 orang lagi yang belum kembali. Oh, 1 orang lagi. Siapa sih ini? Oh, mana dia? Oke, dari room 3 dulu. Ada yang mau present nggak dari room 3? Siapa? Aku share screen nanti sambil dijelasin dari room 3. Mbak Cika atau Mas Najib? Siapa? Ayo. Sebentar sebelum present, ini kayaknya kita nggak cukup waktunya untuk nerusin. Jadi hari ini sampai ini aja. Kalau besok jam 11 lagi nerusin materi yang ke bawahnya bisa boleh ya. Soalnya Boleh. yang materi sprint itu agak panjang sih. Nanti pertanyaan banyak menjawab, insya Allah banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini. Oke. Besok. Dari room 3 siapa yang mau? Pak Najib, Pak Najib. Silakan Mbak Cika. Lempar-lemparan. Oke, nanti mungkin ini saya, tapi nanti kalau ada yang salah tolong dibantu ya tim. Oke, jadi kalau dari mindah-mindahin tadi tuh awalnya itu ada product owner. Di sini product owner itu punya product backlog. Kemudian dari product backlog yang dibawakan oleh product owner ini kita melakukan sprint planning dulu. Nah, di sprint planning ini di sini ada sprint backlognya, kemudian nanti product goal-nya itu apa. Kemudian setelah sprint planning yang dilakukan oleh tim, nanti langsung ada sprint work. Nah, di sini kemudian dengan Scrum Master nanti ada sprint review, lalu ada pengerjaannya akan ada sprint berikutnya gitu. Di sela-sela sprint review dan pengerjaan sprint itu kita ada daily scrum, yang mana di daily scrum itu nanti kita ya seperti biasa yang kita tahu. Nanti di sini ada mungkin penjelasan atau penyampaian tentang sprint backlog dan product backlog yang dilakukan sprint sebelumnya atau yang sedang dikerjakan seperti itu. Kemudian setelah itu setelah sprintnya sudah selesai atau mau mencapai goals, itu nanti ada sprint retrospektif. Di sini ada sprint goal-nya dan definition of done-nya yang dilakukan oleh stakeholder, dan di sini juga ada the increment seperti itu. Nanti kalau sudah baru ada feedback ke product owner terkait produk backlog yang sudah dibawakan atau diminta oleh produk owner seperti itu. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Cika.
Ada pertanyaan kah untuk Mbak Cika dari yang lain? Daily Scrum banyak banget ya flow-nya. Dari sprint goal, product goal. Oke. Nanti di sininya ya. Oke. Hmm. Nanti kita akan menjawab di akhir sesi. Berarti tadi pertanyaannya adalah kenapa daily scrum kok banyak banget flow yang terlihat ya? Iya. Oke. Oke, aku lanjut dulu ke room 4. Dari room 4 siapa yang mau jelasin? Mbak Nadia. Mbak Nadia, ayo. Masan aja Mas. Baru masuk aku Scrum nih. Kita mulai Masan aja dari, belum. oke, kita mulai dari stakeholder ya. Ya. Jadi stakeholder itu di sini dia punya goals atau keinginan untuk dilaksanakan. Nah, di situ nanti diterjemahkan sama product owner. Product owner ini ntar mecah-mecah goals-nya itu bisa dibikin sebagai produk-produk, daftar produk-produk atau fitur-fitur yang akan dibikin di situ, terjemahin. Nah, ketika diterjemahin itu akan ada banyak produknya. Nah, di dalam produk itu kita bisa pecah-pecah lagi, ada pecah-pecah sebagai task. Nah, di pecah-pecah tasknya itu kita bisa sebut namanya sprint backlog. Mana tas-tas yang dikerjain dulu biar produk tersebut bisa launching. Nah, di sini kerjaannya adalah kerjaan developer yang mecah-mecah sini, sama di sini yang untuk daily scrum-nya sama sprint work-nya dikerjain bareng sama Scrum Master. Jadi sprint review ini bareng sama Scrum Master. Nah, di product owner ini hubungannya antara Scrum Master dan stakeholder. Jadi ini tiga berhubungan. Tiga ini berhubungan, yang product owner, Scrum Master, sama stakeholder. Nah, developer berhubungannya sama Scrum Master. Nah, di sini setiap satu sprint itu direview oleh Scrum Master, didiskusikan sama product owner. Nah, di sini kita bisa setelah di present hasilnya, terus di sprint retrospective pada stakeholder, ini benar nggak? Kalau benar berarti definition of done-nya udah selesai. Kalau enggak, kita kasih feedback lagi. Tuh, muternya begitu. Kalau dari bayangan kita begitu. Oke. Untuk kelompok 4 ada pertanyaan untuk yang nggak ada ya. Oke, dari teman-teman yang tadi udah jelasin sama mapping, sebenarnya penjelasannya itu banyak yang tepat ya, banyak yang tepat, namun penempatannya belum sesuai. Jadi sebenarnya kayak gimana sih yang benar itu, gitu ya. Bentar ini aku buka dulu. Nah, kok ini nggak ada? Bentar, ini nggak adaan. Yang sebentar ya, ada sedikit kendala. Aku share screen lagi. Nah, yang benar itu kita mulai dari product goal. Product goal itu apa? Product goal itu adalah tujuan si produknya. Contohnya, untuk yang aku pegang aja ya, KKGTK. KKGTK itu kan untuk Kemenak dengan mudah menyalurkan dan mengontrol bantuan terhadap tenaga kerja pendidik gitu ya. Nah, itu salah satu product goal. Nah, di dalam product goal itu ada namanya product backlog. Product backlog ini adalah wishlist atau keinginan dari product owner. Nanti aplikasinya bakal ngapain aja. Jadi bisa fitur, bug juga bisa, terus bisa angan-angan apapun. Nah, ini bisa di sini dituliskan di product goal. Nanti product goal itu akan diambil ke sprint planning. Nah, dari sprint planning itu ada sprint goal-nya. Jadi di sprint ini tujuan kita mau bangun apa? Mau ngapain nih? Usernya bisa ngapain? Misalnya
user bisa memanage atau jangan memanage. Misalkan user bisa memulai pendaftaran bantuan tahun 2023 itu contoh ya. Dan itu sprint goal. Nanti dipilihlah sprint backlog-nya apa aja yang mau dikerjain. Sprint backlog ini adalah item-item dari produk backlog ditambah dengan rencana pengerjaannya. Contohnya dari sini ada nih, pendaftaran kelompok kerja. Nah, di sini kan diambil. Nah, untuk mendeliver pendaftaran kelompok kerja itu ada apa aja. Nah, ini dibahas di sprint planning sampai akhirnya jadi satu sprint backlog. Nah, setelah itu, sprint backlog ini diambil oleh developers buat dijalankan atau untuk diolah ya. Diolah itu setiap hari, di mana setiap hari itu ada daily scrum. Jadi diolahnya di sini. Nah, developers tuh adanya di sini. Gitu. Product owner sama Scrum Master boleh nggak jadi developers? Boleh banget. Gitu. Boleh ikutan ngoding, ikutan testing, itu boleh. Yang nggak boleh adalah product owner jadi Scrum Master juga. Ada yang tahu nggak kenapa? Ya bisa fokus arah objektifnya nggak Iya. tercapai. Iya, betul. Nggak bisa fokus dan ada conflict of interest. Product owner itu dia akan berfokus sama produknya ya, sama produk goalnya. Scrum Master dia akan berfokus kepada prosesnya, proses secara keseluruhan gitu. Makanya kalau dua ini disatuin itu jadi conflict of interest gitu. Nah, nanti setelah udah jadi ini udah sampai satu sprint. Nah, hasil yang dikerjakan oleh developer itu di review, dilihat, di sprint review, dicek apakah memenuhi definition of done. Definition of done ini berlaku general ya. Nanti kita ada sesi tersendiri untuk definition of done, tidak per tiket. Jadi ini berlaku general. Nah, dari hasil itu kalau yang akan jadi increment. Di sprint review ini ada stakeholder yang lihat di sini. Jadi kita nge-review sama stakeholder. Masukan dari stakeholdernya apa kayak gitu. Bentuk sprint review bisa macam-macam. Nah, baru setelah itu feedback dari stakeholder di sprint review dia akan masuk lagi ke sprint backlog gitu. Ke product backlog. Dan nanti setelah sprint review selesai kita akan mengadakan retrospektif. Dilihat yang kemarin tuh prosesnya yang perlu kita kembangkan tuh apa, yang perlu kita perbaiki apa. Biasanya minimal tuh ada satu yang bisa kita perbaiki. Perbaiki itu bukan dari sisi aplikasinya, tapi biasanya dari tools-nya yang kita pakai, proses sama people. Jadi di retrospektif tuh bahasnya lebih ke situ, bukan ke produknya. Contohnya proses itu, contohnya flow development-nya kayaknya kita kurang cocok deh. Misalnya di Jira-nya harusnya ada line apa deh. Nah, itu adalah proses retrospektif juga. Gitu. Nanti dari situ masuk lagi ke sprint backlog. Biasanya diambil satu yang bisa kita kerjain di sprint berikutnya. Gitu. Nah, terakhir ada ini sebenarnya bukan event wajib, ada namanya backlog refinement. Ini nggak wajib harus ada, tapi kalau ada tuh bagus banget. Ini backlog refinement itu adalah untuk memperjelas item-item yang ada di produk backlog. Jadi misalkan sprint depannya kita mau bikin laporan. Nah, laporannya seperti apa? Itu di-refine, dibahas, didiskusikan. Nah, itu namanya product backlog refinement. Artinya si item product backlog tersebut jadi lebih jelas. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Misalnya di produk goal ya Mbak, ada isu, goalnya nggak tercapai nih, ada isu di goal tersebut. Nah, terus sama developer dan Scrum Master kita udah nge-review ada dua alternatif. Kalau tetap ngikutin produk goal, timeline-nya itu panjang, misalnya 2 bulan. Terus kita bikin alternatif untuk biar isu itu nggak muncul, kita kasih alternatif 2 yang mungkin pengerjaannya cuma 1 minggu. Nah, tapi kalau goal benerannya biar isu itu hilang, kan ada isu hilang sama isu nggak muncul ya. Nah, kita fokus ke isu nggak muncul dulu. Itu product owner-nya nggak mau, pengennya isunya hilang, tapi pengerjaannya cepat. Nah, itu gimana solusinya? Apakah kita harus menghadirkan stakeholder dulu atau bagaimana? Oke.
Yang pertama, product goal itu adalah tujuan utama dari aplikasinya. Jadi Ah, bukan sibaknya ya. Misalkan tujuan utamanya RKAM itu untuk perencanaan kan ya, iya, untuk memudahkan perencanaan. Jadi kita balikin ke situ. Yang pertama ya, biasanya ini mah biasa berdasarkan pengalaman aku ya, aku berbicara dengan pengalaman. Biasanya kalau product owner yang ngotot seperti itu, dia tuh sebenarnya nggak tahu produk goalnya apa. Dia nggak tahu ini aplikasi mau dibawa kemana. Dia hanya tahu dia harus nge-serve si stakeholdernya. Harus bikin stakeholdernya tuh eh, senang dan sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan. Di mana timelinenya itu yang komit adalah product owner-nya, bukan developersnya ya. oke. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, terus kalau udah kayak gitu gimana? Itu sebenarnya bisa banyak cara. Banyak cara tuh bisa kita diskusi bareng sama stakeholdernya itu nggak masalah. Biar kita fokus. Nah, tapi ya itu yang perlu kita tekankan kan resiko-resikonya ya. Contohnya, kan tadi ada produk ownernya maunya fitur tersebut tetap dijalanin, tapi dengan waktu yang cepat gitu ya. Iya. Kira-kira resikonya apa kalau kayak gitu? Resikonya error tetap ada, fitur bisa jadi salah Ya kan, implement. bisa jadi salah. Nah, itu salah satu poin diskusinya yang perlu kita hadirkan adalah si definition of done. Jadi kita tuh proses developmentnya seperti apa. Ini tuh salah satu bagian dari proses development nih. Yang ngejelasin kita tuh punya tahapan development apa aja dan lama-lama ini bisa kebaca tahap 1 tuh berapa lama, tahap 2 berapa lama itu tuh bisa kebaca. Nah, biasanya kayak gitu. Emang agak susah ya, apalagi kalau product owner-nya rada ngotot banget itu bakalan susah, tapi dengan stakeholder biasanya agak membantu sih. Oke. Berarti mau nggak mau harus menghadirkan stakeholder. Ya, Maksudnya. gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, sebelum aku tutup, kan besok kita ada sesi lagi jam 11 aman ya, kayak tadi. Aman. Boleh ya. Nah, sebelum aku tutup, aku ada PR. Kan ini tadi udah kita tahu overview-nya seperti apa ya, ada plan-plannya. Nah, yang biru-biru ini namanya event ya, event. Nah, terus yang merah-merah yang ungu-ungu ini namanya artifak. Nah, teman-teman coba analisa kira-kira dari event dan artifaknya, pilih satu aja. Apa sih di project teman-teman yang mesti di improve gitu ya. Misalkan ini kan di project aku ya KKGTK gitu. Ini misalkan, oh ternyata yang harus diimprove adalah sprint planningnya. Terus kalau dari artifaknya yang perlu diimprove adalah sprint goal-nya gitu ya. Nah, jadi nanti besok sebelum kita mulai ke materi sprintnya, ngejelasin tentang isi sprint itu apa aja, kita sharing dulu dari event sama artifaknya apa yang mesti diimprove dari project teman-teman. Jelas ya? Oke. Oke, itu saja. Sudah lebih 7 menit. Besok kita ketemu lagi jam 11 dengan materinya tentang sprintnya ya. Oke, baik, Mbak Najla. Oke, Bu Najla. Makasih. Ya, makasih, Makasih. Terima kasih. Yuk, 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 yuk.